Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali dengan saya Benyamin. Dan seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support channel ini, baik subscribe, komentar, dan lain-lain. Dan yang belum, silakan mungkin berkenan untuk membantu support channel ini ya, dengan subscribe dan komentar. Beberapa waktu yang lalu, saya juga mendapatkan beberapa komentar dari teman-teman tentang bagaimana untuk membuat laporan rugi laba bulanannya. Ini melanjutkan sistem aplikasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Silakan nanti teman-teman bisa lihat ya di video-video sebelumnya. Dan kita langsung aja kita lihat aplikasinya. Ini kalau ada neraca itu kita kan sudah bisa bikin bulanan ya. Ini misalkan kita pengen lihat bulan 1, maka yang muncul nanti laporan keuangannya bulan Januari, kalau bulan 2 nanti bulan Februari ya. Nah, ini kalau neraca itu kan menggambarkan kondisi terakhir dari sebuah laporan keuangan ya. Jadi ketika kita mau membuat laporan keuangan per tanggal 31 Desember, ya nanti yang ditampilkan adalah tanggal 31 Desember. Kalau kita buat tanggal 28 Februari misalkan, maka yang kita buat adalah per kondisi per tanggal 28 Februari 2021 misalkan. Nah, sedangkan kalau di laporan rugi laba itu adalah nanti bentuknya akumulatif selama 1 tahun ya. Jadi misalkan dari Januari sampai Februari, lalu sampai Desember, misalkan kalau ininya kita coba buat sampai bulan 12 ya. Jadi nanti kalau neraca kan ini adalah kondisi per tanggal 31 Desember 2021 misalkan. Nah, kalau rugi laba itu adalah laporan keuangannya adalah akumulatif ya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, mungkin teman-teman ada yang membutuhkan bagaimana caranya supaya kita juga bisa menampilkan laporan keuangan bulanannya. Misalkan untuk per tanggal 31 Januari, per tanggal 28 Februari, per tanggal 31 Maret, dan selanjutnya ya. Nah, memang ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menghasilkan itu. Nah, tapi yang paling mudah adalah kita membuat rekapitulasi dari laporan rugi laba. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita coba praktekkan. Yang pertama itu kita ini copy sheet rugi labanya ya. Kita move or copy, lalu kita create a copy ya. Nah, ini sehingga kita ada double untuk rugi labanya ya. Ini kita rekap rugi laba ya. Formatnya sama. Nah, ini kita tinggal insert kolomnya aja ya. Di sini insert kolom. Supaya kita masukkan untuk rekap per bulannya, progres per bulannya. Kita tambah beberapa kolom sampai 12 kolom ya. Ini kita ganti menjadi tanggal 31 Januari misalkan 2021. Kita coba, lalu ini kalau ini kita supaya terlihat ya 31 Januari jadi pakai tanda kutip Januari 2021, lalu 28 Februari 2021. Oke, dan seterusnya ya, nanti coba saya buat atau kita kopikan dari sini ya. Ini paste spesial formatnya kita transpose ya, lalu kita value aja. Nah, seperti ini kita lihat ini masih kurang ya. Insert kolom dulu, baru kita copy sebelah sini ya. Nah, ini adalah rekapitulasi rugi labanya. Jadi teman-teman bisa nanti buat rekap di sini. Ini untuk melihat perkembangan rugi laba setiap bulannya dari sheet yang rugi laba ini. Nah, untuk membuat rugi laba bulanannya, kita
lalu copy sheet ini lagi ya, yang sudah kita buat 12 bulan. Kita copy lagi, move over copy, kita copy. Oke, kita sheetnya di sini aja ya, oke, di sini. Ini saya singkat aja, rekap rugi laba bulanan RLLB ya. Ini bulanan ya, biar ini bulanan. Nah, datanya itu kita akan buat formula di sini supaya nanti ketika kita input datanya di sini, ini nanti secara otomatis akan terisi ya. Dan formula yang bisa kita gunakan ini kalau yang Januarinya kita bisa copy dari sini. Sorry, kita copy, jangan kita cut. Kita copy, lalu di sini kita paste spesial link ya, paste link ya. Nah, supaya kita ketika di input untuk Januarinya ini sudah otomatis terisi ya. Nah, untuk Februarinya kita gunakan formula untuk pengurangan dari setiap bulan di rekap rugi labanya. Jadi ini kita gunakan fungsinya if ya, jika ini kita pindah, sorry ini jika ini ya rekap rugi labanya tidak sama dengan 0, kalau ada isinya, maka dia akan mengurangi rekap rugi laba ini dikurangi dengan rekap rugi laba yang bulan Januari ya, bulan Februari dikurangi dengan bulan Januari. Oke, lalu jika salah maka kita isi dengan 0 ya. Oke, kurung tutup, enter. Nah, ini kita tinggal copy formula ini ke semua ya, paste spesial formula ya. Oke, kalau yang nggak perlu kita hapus aja yang ini. Lalu yang ini juga kita hapus. Lalu kita buat ini untuk penjumlahannya ya, supaya memudahkan kita untuk bisa mencocokkan apakah rekap bulanannya itu sudah sesuai dengan totalnya atau belum ya. Ini jumlah ya. Jumlahnya tentu kita tinggal menjumlahkan yang ininya saja ya. Dari Januari sampai dengan Desember. Oke, kita copy yang ini formulanya. Paste spesial formula. Oke, kita hapus lagi yang tidak perlunya. Nah, ini sudah siapkan kita formatnya untuk melihat nanti laporan rugi bulanannya. Nah, caranya seperti apa? Caranya itu adalah kita coba input supaya terlihat ya. Kita coba input untuk pendapatan dan biaya beberapa bulan saja. Misalkan ini 0102. Oke, kita buat ya. Ini saya langsung copy saja, misalkan pendapatan jasa ya. Saya tidak akan rinci dulu, misalkan 1011 dengan 411 ya. Misal ini 750. Lalu kita coba buat untuk biayanya ya, biaya gaji, biaya ATK misalkan. Ini kepada
kas ya. Oke, ini biaya gajinya, kita lihat biaya gaji itu, biaya gaji pengurus misalkan 711, lalu biaya administrasi umum itu misalkan 7310, lalu kasnya 1011 ya, misalkan ini 100.000, ini contoh saja ya, 100.000, ini misalkan 2.500, ini kita jumlahkan menjadi 102. Kita buat sampai bulan ketiga ya, ini kita ganti nanti dengan 0103 ya. Oke, ini tahunnya kita ganti dengan 2021 ya. Kita ganti dulu. Replace 2022 dengan 2021. Supaya sama nih, karena contohnya tahunnya 2021 ya. Replace all. Oke, kita lihat neracanya bulan 1 rugi labanya belum ada pendapatan, lalu bulan 2 itu ada 1.150.000, bulan 3 itu jadi 1.900.000. Kita buat dulu ya bulan Januarinya ya. Oke, kita buat untuk bulan Januarinya. Sorry, kita biar mundurkan ini ya, pasti supaya ngurut bulannya. Ini kita buat untuk bulan Januari-nya ya. Oke, kita ini rubah untuk Januarinya pendapatan 1 juta ya, 1 juta kurang ini 1 juta. Oke, supaya terlihat nanti perubahannya laporan keuangannya. Ini bulan 1 rugi labanya pendapatan 1 juta nih ya. Lalu bulan 2 rugi labanya 2.150.000. Bulan 3 itu rugi labanya 2.900.000. Nah, ini berarti kan sudah ada perkembangan ya untuk akumulatifnya ya. Nah, caranya adalah kita ini copy dari sini untuk bulan satunya dulu, lalu kita pindah ke sheet rugi laba, lalu kita kopikan yang ini ya, untuk yang bulan Januarinya. Ini kita kopikan di sini, paste spesial P2 aja. Oke, dan ini nanti langsung terisi 1 juta kan ya. Lalu kita ketika kita sudah selesai menyelesaikan untuk bulan 2, kita lihat di bulan 2, maka kita copy rugi labanya. Ini kan akumulatif ya. Ini kita copy, lalu kita kopikan ke bulan Februari ya. Ini value saja. Nah, ini nanti terlihat nih. Nah ya, bulan Februari ini laporan neraca bulanannya. Begitupun misalkan nanti untuk bulan 3 ya. Nah, ini rugi labanya ini kita copy ya, lalu kita pindahkan ke sini ya. Value saja. Ini kan laporan rugi laba akumulatifnya ya. Nah, ini laporan rugi bulanannya. Oke, jadi dengan membuat laporan rugi laba atau laporan sisa hasil usaha bulanan ini, maka kita akan lebih mudah untuk melihat kondisi pendapatan atau biaya dari setiap bulannya, dan kita bisa lebih mudah untuk mengambil keputusan ya, apakah nanti ada biaya yang terlalu boros, atau mungkin ada yang perlu dihemat dan sebagainya ya, atau pendapatannya perlu ditingkatkan kembali gitu karena belum mencapai target dan sebagainya. Kita bisa lihat dari laporan rugi laba bulanan ini. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan ini. Terima kasih atas supportnya dan terima kasih juga sudah menonton channel ini ya.